Merah. Namanya kampak merah karena nodong di lampu merah. Iya, betul. Senjatanya khas pakai Kampak kampak. merah. Semuanya pakai kampak. Pakai kampak. Nah ini Bang Ambon bisa masuk itu gimana ceritanya? Kok bisa jadi anggotanya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Tuku sandal nang dina kemis, ketemu maning nang jurnal Mbah Kumis. Bersama Bang Ambon ini. Ini kawan futsal. Dia punya sejarah masa lalu yang kelam. Mantan anggota geng kapak merah. Bang Ambon, sapa dulu dong ini teman-teman Mbah Kumis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Saya Bang Ambon. Asli saya dari Tanjung Priok. Wis. Alamat, Hobi? hobi saya futsal. Ya. Alamat saya Warakas Tanjung Priok. Warakas Gang 25 RT 8 RW 8. Nah ini ngemeng-ngemeng Bang Ambon, ini sejarahnya katanya pernah menjadi anggota geng kapak merah. Ini kok bisa masuk geng kapak merah, ini sejarahnya gimana ini? Ceritanya begini, Pak. Dari zaman dulu yang namanya geng kampak merah itu semua anggota bermacam-macam orangnya, ya kan? Ada yang dari Kulon, dari Jawa ada, dari Ambon juga ada. Karena posisi kita dulu banyak tukang begal. Jadi kita posisi mencari jadi kampak merah di tiap lampu merah. Setiap lampu merah. Namanya kampak merah karena nodong di lampu merah. Iya, betul. Senjatanya khas pakai Kampak kampak. merah. Semuanya pakai kampak. Pakai kampak. Nah ini Bang Ambon bisa masuk itu gimana ceritanya? Kok bisa jadi anggotanya gitu? Diajak temen apa? Denger ada geng kapak merah aku pengen ikut atau gimana? Dulu saya masuk kampak merah karena diajak sama teman. Beroperasi di daerah Cempaka Putih. Operasinya Cempaka Putih. Iya. Diajak kawan lah ya. Diajak kawan. Kawan main futsal atau Dulu masih kawan doyan minum lah Oh, intinya. Kawan nongkrong. kawan nongkrong ya? Iya, kayak gitu. Lu daripada nganggur lu nggak jelas-jelas pengen duit gampang nggak lo itu ya? Iya, betul. Ayo kita nodong. Ini ada geng namanya geng kapak merah. Langsung lah karena darah muda ya. Iya. Pengen dapat uang cepat Iya. buat minum gitu ya. Iya. Langsung ikut ya. Dulu kampak merah itu masih terkenal, paling ditakuti di daerah Di Jakarta. daerah Jakarta. Khusus daerah Jakarta yang namanya kampak merah. Karena posisi kampak merah itu ada di Jakarta, tidak ada tempat lain. Cuma di Jakarta, Jakarta aja. aja. Nah ini Bang Ambon namanya geng kapak merah. Anggotanya itu dulu sampai berapa Bang Ambon? Dulu anggotanya sekitar ada 57, 58. Sekitar Iya, 50-an lah ya. 50-an lah. Nah, ini Bang Ambon sebagai kalau dalam organisasi kan ada struktur organisasi ya. Ya, Itu waktu dulu pemimpinnya siapa namanya? dulu pemimpinnya masih Bang Alek. Bang Alek. Iya. Itu memang ada pergantian pimpinan atau cuma sekali Tidak, aja? cuma sekali aja. Sekali namanya Bang Alek ya. Bang Alek, Orang mana itu Bang? asli orang Kulon, Orang Kulon itu. orang Banten. Oh, Kulon saya kira orang mana Aceh atau Sumatera gitu ya. Bukan, orang Banten. Oh, jadi kalau orang Jakarta nyebut orang Kulon itu orang Orang Banten. Iya, Namanya Bang Alek ya. Bang Alek. Apa itu Alexi Hasale itu bukan? Bukan Yang namanya. main di apa anak jalanan Oh, itu? bukan Pak Sari. Bukan ya? Itu Ali Topan. Ali Topan Bukan. ya. Alek masih Ali Topan. Dulu anggotanya berarti ada orang Kulon, orang Banten. Iya. Terus orang mana lagi? Orang Ambon. Orang Ambon, terus Iya. Orang Surabaya. Orang Jawa, Surabaya, Iya. Jawa Timuran lah ya. Jawa Timuran. Jadi 3 suku itu ya. Ya, 3 suku. Orang Kulon, Kulon, Ambon, Ambon, Jawa Timuran, sama orang Jakarta, Jakarta, ya. Betawi. Betawi. Oh. Nggak ada orang Cina. Nggak ada. Oh gitu. Ada orang Khusus bule nggak? Nggak ada. Khusus orang pribumi. Oh.
Ada ceweknya nggak Bang Ambon? Waktu itu tidak ada. Cowok semua. Cowok semua. Oh. Ini agak berisik ya karena ini di samping jalan lah. Ini salah kadarnya lah ya ini. Terus lanjut. Ini kan namanya geng kapak merah. Operasi selalu menggunakan kapak di lampu merah. Di lampu merah. Terus di dalam senjatanya ada ciri khas dikasih Ada. Setiap pegangan kampak ada lapisan kain berwarna merah. berwarna merah. Berwarna merah. Itu dulu kampak merah itu rame-ramenya tahun berapa Bang Ambon? Itu masih rame-rame kampak merah tahun sekitar 2001-2002. 2001 sampai 2002. Itu masih rame-ramenya kampak merah. Itu tiap beroperasi sekitar jam 10 sampai jam 12 malam. Setiap lampu merah. Operasinya cuma 2 jam, Operasi cuma 2 jam. jam 10 sampai jam 12 malam. Iya. Nah, kegiatannya nodong. Iya. Jadi caranya bagaimana itu nodong? Jadi cuman mengetuk pintu kaca mobil di lampu merah, tinggal menodongkan senjata tajam kampak merah. Tinggal dia menyerahkan tas yang berisi atau uang lah ya. Iya, intinya tas lah, apa uang yang kita minta. Satu kelompok berapa orang Bang Ambon? Itu bisa 5 orang, 5 orang. kurang lebih 5 orang. Tugasnya ngapain aja 5 orang itu? Yang 3 beroperasi, yang 2 memantau. Memantau jika ada warga atau ada Iya, polisi gitu iya. ya. Kalau misalnya gini Bang Ambon, pernah ada kejadian nggak? Misalnya udah nodong ini ya, ternyata sih yang ditodong adalah tentara atau jawara. Pernah kejadian nggak? Oh, belum pernah. Atau aparat gitu? Setiap korban kita kebanyakan orang-orang sipil, tidak dapat anggota kayak gitu. Jadi kebanyakan orang sipil. Dan kita juga tidak pernah dapat korban perempuan. Emang diwajibkan kita tidak Nggak boleh wanita. Tapi kalau misalnya bencong, Waduh, kalau bencong sih kurang tahu ya. kalau udah ditodong kayak gini, serahkan uangnya misalnya ya. Ya. Dia jawabnya gini, jangankan uang Bang, diri ana ya. Rela aku serahkan semuanya Bang. Gimana? Pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah Belum ya. pernah. Intinya haram hukumnya lah ya bagi geng kapak merah untuk menodong perempuan. Iya, seorang wanita lah ya. Terus juga hati-hati jangan sampai ke aparat ya. Iya. Kalau satu kali operasi jam 10 sampai dengan jam 12 malam itu operasinya sekali misalnya ya serahkan uangnya gitu ya. Iya. Terus dikasihkan. Itu langsung pulang apa operasi lagi? Itu beroperasi. Kadang-kadang kita bisa dapat 3 korban. 3 korban atau 2 korban. Kayak gitu. Tidak sekali bukan 1 korban. Apa kalau misalnya yang sudah jadi korban nggak lapor atau gimana? Itu kita kan udah ada pemantaunya, yang 2 orang itu khusus pemantau. Oh, berarti lanjut terus sampai jam 12 malam. Iya. Kalau belum ada tanda-tanda polisi datang Iya. atau ada warga yang mau menolong gitu ya. Iya. Masih lanjut sampai jam 12 Sampai jam malam. 12 malam. Terus incerannya mobil yang seperti apa? Ataukah angkot atau mobil pribadi atau bis gitu? Kebanyakan kita ngambil mobil pribadi khusus. Alasannya Karena kan dia posisinya paling minimal cuma 2 orang. paling lemah lah gitu ya. Yang lemah, minimal 2 orang. Kalau bis kan banyak masanya Banyak ya. masa, iya. Susah terkontrol ya. Terkontrol. Nah, terus untuk bela diri apakah dikasih isen lah cara bahasa Jawanya itu, dikasih pengisian badannya supaya kebal atau gimana? Oh, jadi Sama pimpinannya gitu. jadi setiap kita dikasih tahu sama ketua itu minimal kita cuman modal nekat. Oh, berarti nggak ada Iya. gitu-gituan. Ya? Ada pemberani intinya lah. Jiwa pemberani. Kalau jiwanya cemen, tidak boleh masuk anggota itu. Dulu waktu masuk ada seleksi nggak Bang? Dulu tidak ada seleksi-seleksian. Dia berani Jalan. jalan. Dia berani nekat, boleh. Eh,
sistemnya jiwa-jiwa masih muda lah, mental ya. mental lah. Kebanyakan di situ sudah berkeluarga apa memang anak-anak muda Kebanyakan orang-orang itu udah berkeluarga. berkeluarga ya. Iya, Nah, Bang Ambon dulu sudah berkeluarga atau belum? belum. Saya masih yang paling muda, Oh, berarti yang termuda termuda ya. saya. Maaf ya sembari ngelinting ini. Biar ngobrolnya enak. Ngopi dulu Bang Ambon. Iya, terima kasih Pak Sarip. Lanjut Bang. Satu malam operasi rata-rata satu kelompok itu dapat berapa pendapatannya? Itu minimal dulu, zaman dulu, itu satu orang minimal dapat 200.000. Satu kelompok, Satu, satu anggota, satu orang. satu orang Iya, bukan kelompok, satu orang. minimal 200.000. 200.000. 200.000 udah besar. Zaman tahun 2000 ya, Iya. 2001 ya. Iya, Jadi ada anggota sekitar 58 atau dia? Iya, 58. 58 berarti satu kelompok kan 5 orang. 5 orang. Berarti satu kelompok itu berarti ada sekitar 10 kelompok atau 11 kelompok Iya. ya. Satu kelompok minimal dapat 1 juta berarti. Iya, Dikali ada 11 kelompok. iya. Berarti ada 11 juta sehari ya, semalam Sehari, cuma iya. 2 jam ya. 2 jam. Besar ya. Lah, itu pendapatan anggota atau gaji anggota itu diberikan 1 bulan sekali atau langsung sekali operasi? Sekali operasi langsung dikasih. Dapat berapa rata-rata Bang Ambon? Ya tergantung. Kalau dapatnya besar, kita dapatnya besar. Dapatnya kita kecil, dapatnya kecil. Apa ada persentase berapa persen itu? Yang minimal berapa persen lah, intinya lah. Rata-rata pernah paling besar dapat berapa Bang Ambon? Bagian Bang Ambon? Paling besar, saya dulu pernah dapat 700, 800. Paling besar. Satu kali Satu kali operasi. operasi ya? Iya, Tahun 2001 itu ya? 2001. Kalau sekarangnya bisa sampai 5 juta mungkin ya? Iya, Nah itu kan 2000 kan 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu ya iya, kan? betul Pak. Itu sangat besar ya. Terus selain itu sisanya uangnya bukan sisa ya, disetorkan semua baru dibagi gitu ya. Iya, dibagi. Terus ada pengelolaan yang lain atau uangnya untuk nyumbang anak yatim atau apa, ada nggak kayak Oh, gitu? tidak ada. Cuma Nggak ada ya? Tidak ada. Memang murni di dunia Murni, gelap ya. Iya, dunia gelap. Paling kalau misalnya ada anggota ketangkep gitu ya, Ya, itu ini buat tebusan. uang tebusan ya. Iya. Waktu itu masih musim tebusan-tebusan gitu Iya, ya. masih musim tebusan. Tidak masuk kandang. Gampang gitu lah ya. Iya. Kalau sekarang masih bisa tapi susah ya. Susah. Bang Ambon keluar dulu atau gimana? Bukan, belum sampai situ. Bang Ambon pernah nggak kena sama polisi gitu, ketangkep gitu? Oh, alhamdulillah saya belum pernah ketangkep. Belum pernah ya? Belum pernah. Oh, tapi kalau misalnya hampir ketangkep pernah nggak? Hampir pernah. Tapi kalau ketangkep belum pernah. Rasanya gimana itu waktu dikejar-kejar polisi? Ya, namanya dulu zaman jiwanya masih muda, masih berani aja. Intinya kayak gitu, nggak ada rasa takut, Nggak apa namanya istilahnya, nggak kapok ya? nggak kapok, masih ada rasa berani lah intinya lah. Kayak gitu. Setelah ada kejadian mau ditangkap, itu langsung operasi lagi apa prai dulu 1 minggu gitu? Biasanya kita langsung operasi, Langsung? langsung. Wih, Tidak ada rasa takut, karena masih jiwa muda. anggotanya 58. Terus bubarnya itu tahun berapa Bang Ando? Bubarnya Sekitar tahun berapa? bubarnya itu, kalau bubar sih saya kurang tahu ya. Cuman saya waktu tahun Keluar. berapa langsung keluar dari keanggotaan. Ya intinya dulu zamannya saya ingin punya keluarga, ingin tenang, mau punya istri yang benar-benar punya istri lah intinya lah. Jadi saya mau intinya mau tobat. Jadi saya tidak lanjutin lagi. Tapi kalau masalah bubar saya nggak tahu tahun berapanya, begitu. Terus saat ini Bang Ando masih berhubungan nggak dengan Oh udah tidak lagi. anggota itu?
Udah Atau tidak lagi. mencari teman-teman di Facebooknya gitu? Oh tidak, Sudah enggak ya? itu udah saya lenyapkan semua, kayak gitu. Sudah enggak ada Ah. hubungan lah ya? Pokoknya dunia hitam udah saya tutup semua, Sudah tobat udah ya? tobat. Tobatnya karena ketemu gadis ngapak ya? Iya, gadis Cilacap. Gitu ya. Iya, Ini luar biasa ini. Gadis ngapak ini bisa menyentuh hati seorang Bang Ambon ini. Yang tadinya brutal ikut geng kapak merah ketemu seorang gadis. Ini luluh ini kesangarannya menjadi melo ya. iya, Tapi melo dalam hal positif. Pengen berkeluarga, menjadi orang yang tenang, menjadi orang baik gitulah ya. iya betul Pak Sarif. Terus berkeluarga. Iya. Tapi istri dulu tahu nggak sejarahnya Bang Ambon? Anak Dulu- nakal gitu. Dulu sebelum kenal istri saya ceritakan pekerja saya apa, kayak gitu. Tapi menerima padanya Terima ya. apa adanya. Emang saya biasa main di lembah hitam, dunia hitam saya dulu. Kayak gitu. Pernah kejadian waktu apa namanya itu nodong gitu ya. Kan ketok-tok mobil. Ngetoknya udah langsung pakai kapak ya. Iya, Bunyinya keras langsung buka-buka tapi gitu tidak ya. pecah, Nggak pecah. nggak pecah, Terus nanti dia dibuka. dibuka. Buka langsung todongin ke Iya, leher. ke leher. Serahkan uangnya gitu. Iya, serahkan tasmu. Tasmu gitu Iya. ya. Pas pernah nggak kejadian pas dibuka, dibuka kosong, isinya adalah tulisan maaf Anda belum beruntung. Pernah nggak? Belum pernah dapat kayak begitu. Belum Pak ya? Sarif. Belum pernah Pak Sarif. Atau seperti yang diiklankan Bang Ya. Ambon, kan di iklan ada dibuka amplopnya ternyata ada lowongan transmigrasi. Itu belum pernah, belum pernah. Kan pernah lihat iklannya nggak? Iya. Pernah ya? Pernah sertifikannya. Iklannya kan dulu Masuk pengemis iklannya, ya, iya. pengemis minta-minta gitu, dikasih sama perempuan. Amplop besar dibuka, lebih baik Anda transmigrasi. Belum pernah Pak Sarif. Belum pernah, ya? Belum pernah. Paling sedikit apes-apesnya itu dapat apa? Paling dikit apa harusnya paling dikit duit paling cuman 500.000, 300.000. Paling dikit. Paling dikit Iya. ya. Paling banyak biasanya sampai 2 juta, 1,5 juta biasanya. Satu tas. Itu alasannya tadi ada nggak boleh merampok perempuan. Iya. Ini alasannya apa? Itu Dari dari ketua itu gimana? Jadi dari ketua itu kita tidak boleh korban wanita karena wanita itu lemah. Sebagai ibu lah. Oh, So, berarti masih walaupun sehitam-hitamnya orang masih ada penghormatan terhadap wanita. wanita Iya. karena kita dilahirkan oleh sosok ibu. gitu Ibu, ya. iya betul. Mungkin karena ketuanya dulu pencipta lagu Roma ya. Keramat itu ya. Iya, tidak mungkin. Mungkin nggak? Tidak. Karena dia takut keramatnya seorang perempuan itu karena seorang ibu ya. Mungkin bisa jadi juga dia ini Jadi suka lagunya Roma itu Bang Roma. setiap semua lembah hitam, semua anggota, semua apa lembah hitam itu emang ada pantangannya, nggak sembarangan. Maupun dia penodong, pencopet, Bajing loncat begal, bajing loncat itu ada semua. ada pantangannya. Ada pantangannya, nggak seenaknya kayak gitu. Oh, kalau geng kapak merah itu pantangannya apa Itu aja? wanita aja khusus, tidak boleh kita Membegal. menodong wanita, bukan membegal, menodong. Menodong. Iya, kayak gitu. Tapi geng kapak merah sekarang masih ada nggak Bang Ambon? Sudah nggak ada, Oh, sudah bubar, sudah lama, hampir lah 8 tahun 7 tahun mungkin sudah nggak ada ya. udah nggak ada. Ya kabarnya teman-teman, kabarnya ketua sudah nggak tahu ya. Sudah saya udah tahu. Tapi pernah ada teman yang nyoba nyari Bang Ambon nggak? Oh belum ada, dari dulu belum ada yang nyari saya. Nanti kalau ketemu lagi kumat Bang. Hah? Tidak. Ayo kita nodong di Cilacap, aduh bahaya. Tidak, Nanti saya ditodong Bang, tidak, main ke sini. tidak. Geng kapak merah ya. Iya, Itu berarti
Cuman ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Cuma ada di Jakarta, yang paling operasi paling besar di Cempaka Putih. Cempaka Putih, lampu merah, dan lampu merah Mambo. Mambo. Iya. Di arah Permai, Mambo. Operasinya tiap malam itu, Bang. Tiap malam operasi. Nggak pernah pray. Tidak pernah pray. Kecuali ada info, Ada mau info. ada gerbekan gitu ya. Iya. Ada informan yang mau lihat kejadian baru. Libur dulu. Libur, iya. Paling lama ya seminggu. 1 minggu libur. Iya. Ya. Itu bubarnya dulu karena bubar sendiri udah bosan apa pengen pada tobat atau karena ada Karena setiap anggota ada yang mau tobat semua. Tidak karena mau udah tua gitu iya, ya. karena tidak mau buat operasi itu lagi. Atau dulu pernah ada tindakan atau dari aparat itu? Oh tidak, Enggak ada ya. nggak ada. Pesannya buat penonton ini, mungkin Bang Ampun kan sudah benar-benar tobat, nggak mau masuk lagi ke dunia seperti itulah ya, Iya. dunia hitam gitu ya. Itu pesan buat generasi muda. Apalagi kemarin kan di Cilacap baru terjadi tawuran. Tawuran, gitu. iya. Pesannya buat apa tawuran atau buat apa ikut dunia gelap atau gimana gitu. Jadi begini teman-teman, intinya kita sekarang jadilah inti orang yang benar dan bersyukur apa adanya, kayak gitu. Yang sudah berlalu berlalulah, janganlah jadi orang yang tidak baik, jadi orang yang baik. Hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun, kita harus berpikir yang jernih untuk menjadi orang yang benar. Karena jadi orang benar itu susah, jadi orang jahat lebih gampang, kayak gitu. Cari teman susah, nyari musuh gampang, intinya begitu. Jadilah orang baik. Semoga kalian harus jadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Ada tangan dulu nih buat Bang Ambon ini. Ini buat generasi muda. Jadi kalau pengen hidupnya tenang, jangan masuk ke dunia seperti itu ya Bang. Iya betul. Jadi memang dunia seperti itu memang uangnya ya gampang, tapi rasanya gimana Bang? Ya kayak air aja lah, jadi kayak gitu. Gak dapat, cepat Hilang. habis, kayak gitu. Kayak air. Karena tidak berkah. Oh gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Bang? Udah Cukup ya. Ya. Mungkin demikian sekelumit kisah dari Bang Ambon, mantan anggota geng Kapak Merah di Jakarta. Mudah-mudahan kisahnya Bang Ambon ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa banyaknya uang yang diperoleh dengan cara yang tidak halal ini membuat hati tidak tenang. Maka jangan coba-coba ya Bang, Iya betul. berusahalah untuk menjadi orang baik. Karena ketenangan yang sejati itu diperoleh dari kita bekerja secara halal dan thoyyib. Ya nggak Bang? Iya betul. Apabila ada tutur kata atau perbuatan ataupun penyampaian yang kurang jelas dan ada pihak-pihak yang kurang berkenan, kami Mbah Kumis dengan Bang Ambon mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jurnal Mbah Kumis. Keren Bang kisahnya Bang.